Dikhianati rasanya memanglah tidak epic, tapi pernah gak sih kalian nonton anime di mana MC-nya dikhianati? BTW hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan video top anime lainnya. Masih bersama narator kalian, nama gue Dwi, dan seperti di judul video kali ini kita akan bahas 5 anime di mana MC-nya dikhianati dan berubah menjadi jahat. Dikhianati apalagi oleh orang terdekat kita, rasanya pasti nyesek banget. Hal ini juga terjadi di dalam sebuah dunia anime. Tapi di dunia anime dikhianati merupakan bumbu yang membuat cerita animenya makin epic. Tapi lihat karakter yang dikhianati di suatu anime kasihan juga sih. Tapi dikhianati kalau udah kebangetan bisa malah jadi orang jahat. Sebelum lanjut ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke inti pembahasannya. 91 Days, anime yang emang mewakili perasaan kebencian karena dikhianati, yaitu ada di anime yang satu ini. 91 Days bersetting di kota Lawless, sebuah kota fiktif di negara bagian Illinois. Fokus utamanya adalah Angelo Lagusa, anak seorang anggota kelompok mafia yang seluruh keluarganya dibunuh. Dan saat itu Angelo kecil menyaksikan sendiri pembantaian keluarganya di malam yang dingin di balik lemari bajunya. Angelo melihat ayahnya, Testa Lagusa, ditembak, kemudian ibu dan adiknya secara berurutan. Dia yang tidak berdaya cuma bisa terus melihat apa yang terjadi. Saat pembantaian mulai selesai, ia mencoba kabur, mencari pertolongan. Namun Angelo saat itu terlihat oleh salah satu pembantai keluarganya. Namun nasib baik bersama Angelo, timah panas yang diluncurkan kepadanya meleset, dan ia kemudian bisa lolos ke hutan. 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya, Angelo mendapat sebuah surat misterius yang memberitahu para identitas pembunuh keluarganya, yang mana adalah pemimpin kelompok mafia Vanetti dan anak-anaknya. Kini Angelo dengan nama samaran Avilio Bruno menyusup ke dalam kelompok Vanetti untuk membalaskan dendamnya. Mawaru Penguin Drum, anime ini ceritanya mengalir dari komedi, suspense, dan akhirnya drama secara lancar dan dengan unsur misteri yang sangat menyerap perhatian. Ceritanya berpusat pada Takakura Himari yang merupakan anak bungsu dari keluarga Takakura. Namun yang membuat sedih, Himari saat ini yang mengidap suatu penyakit dan dokter telah memvonis dirinya tak dapat hidup lebih lama lagi. Oleh karena itu, agar Himari sebisa mungkin menikmati sisa hidupnya, kakak Himari yaitu Soma dan Kanba mulai mendekatkan diri kepada Himari dengan mengajaknya melakukan hal yang Himari inginkan sebelum kepergiannya, seperti jalan-jalan dan hal yang asik lainnya. Dan waktu akhirnya pun tiba, tepat saat mereka membawa Himari di sebuah akuarium. Himari mengembuskan nafas terakhirnya dan dinyatakan meninggal. Namun suatu keanehan terjadi saat berada di rumah sakit. Himari tiba-tiba saja bangkit dan berteriak. Ternyata Himari kini sedang dirasuki oleh roh yang berada di topi penguinnya. Berkat hal tersebut, Himari dapat terselamatkan. Namun sebagai bayaran dalam memperpanjang jangka hidupnya, roh tersebut memerintahkan kepada kakak Himari yaitu Soma dan Kamba untuk melakukan sebuah tugas, yakni menemukan benda yang disebut dengan Penguin Drum. Mereka juga dibantu oleh 3 penguin aneh. Evil or Life, anime ini menggambarkan sosok para wibu yang udah kecanduan internet banget, sampai-sampai udah kayak nggak bisa hidup tanpa internet. Cocok banget sama keadaan orang-orang saat ini, yang hidupnya ketergantungan pada internet. Ceritanya sendiri pada saat masyarakat modern seperti sekarang ini, terdapat penyakit baru, yaitu kecanduan internet. Ini udah kayak kecanduan narkoba aja. Untuk menanggulanginya, didirikanlah sebuah fasilitas rehabilitasi untuk menuntun anak muda untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, karena mereka sekarang ini lagi tersesat dalam dunia internet. Kemudian ceritanya berfokus pada Hibiki, orang yang udah kecanduan banget sama internet, sampai-sampai udah nggak mau sekolah dan cuma nyusahin orang tuanya aja. Prihatin dengan betapa agresif putranya karena akibat kecanduan internet, ibu dari Hibiki kemudian mendaftarkannya ke fasilitas rehabilitasi tersebut untuk mengobati kecanduannya.
Namun Hibiki tidak tahu bahwa fasilitas rehabilitasi ini tidak lebih daripada sebuah penjara, di mana di tempat rehabilitasi tidak diperbolehkan hal-hal yang berkaitan dengan internet, sehingga Hibiki merasa sangat terkekang. Karena rasa yang udah gak tertahankan, Hibiki memutuskan akan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap. Tapi seperti sudah ditakdirkan, dia bertemu dengan seseorang pria misterius bernama Shin yang berjanji untuk memberikan makna hidupnya. Selanjutnya ada anime Ari Fureta Shokugyo de Sekai Saikyo, bercerita tentang Hajime Nagumo yang merupakan otaku garis keras berusia 17 tahun. Kehidupannya yang biasa mendadak berubah saat dia dan seluruh teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tapi itu merupakan awal dari mimpi buruk Hajime. Meski seluruh temannya diberkati dengan kekuatan hebat, Hajime hanya mendapatkan kekuatan transmutasi, yang bisa dibilang kekuatannya tidak begitu berguna. Setelah ditertawakan oleh teman-temannya karena menjadi yang terlemah, dia dihadapkan dalam situasi menyedihkan saat menjelajahi dungeon. Mereka tengah diserang oleh sekumpulan monster. Hajime memiliki niat untuk menjadikan dirinya sebagai umpan untuk melawan para monster. Namun teman-temannya malah mengkhianati Hajime dan malah meninggalkannya sendiri di antara para monster dalam dungeon tersebut. Karena dendam dengan apa yang telah temannya lakukan, Hajime memutuskan untuk menjadi jahat dan membalaskan perbuatan mereka. Dan yang terakhir anime Tate no Yusa atau pahlawan perisai, di mana sang pahlawan perisai ini adalah pahlawan yang paling lemah di antara yang lainnya. Ya emangnya awalnya lemah sih, tapi akhirnya jadi overpower sendiri. Ceritanya mengenai Naofumi yang secara sengaja dipanggil ke isekai oleh orang-orang yang ada di isekai sana. Ya seperti biasa, orang-orang di isekai perlu bantuan untuk melawan monster-monster yang ada di dunia mereka. Kemudian dipanggillah 4 pahlawan dari berbagai dimensi, salah satunya yaitu Naofumi dari Jepang. Naofumi dipanggil ke isekai dengan gelarnya sebagai pahlawan perisai. Namun menurut legenda, kalau pahlawan perisai itu seharusnya nggak usah dipanggil, karena hanya akan menyusahkan saja. Rumor pun segera tersebar kalau Naofumi ini tidak tahu apa-apa mengenai dunia itu, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, berbeda sekali dengan pahlawan lainnya. Saat pembagian pengikut pun tiba, karena rumor jelek yang beredar, Naofumi jadi nggak ada yang mau join di grupnya, kecuali satu wanita baik hati yang memilih untuk berkelana bersamanya, yaitu Melty Merlomak. Setelah memutuskan berkelana bersama dan mengalahkan berbagai monster untuk menaikkan level, Melty menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Ia melancarkan aksi busuknya kepada Naofumi. Ia mencuri semua perlengkapan Naofumi dan menuduh Naofumi tengah memperkosanya. Karena kelakuan si jalang Melty, orang yang dikira tulus akan membantunya, Naofumi jadi shock dan memilih untuk tidak percaya kepada siapa-siapa lagi dan langsung pergi dari kerajaan. Kini dia berkelana dengan budaknya, yaitu manusia setengah rakun yang akan selalu mematuhinya karena kontrak yang diberikannya. Kemudian perjalanan Naofumi di isekai dengan dendamnya kepada kerajaan pun dimulai. Nah itu tadi guys anime-anime dimana MC-nya dikhianati dan berubah menjadi jahat. So guys, manakah anime favorit kalian atau ada yang kurang di list? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video, gue Dwi, see you next time.